Bobby Boss punya dua jenis bahan bakar, bensin dan solar. Dua-duanya terbuat dari tanaman dan emisinya hampir nol. Jadi persoalan adalah apakah betul ronnya segitu, ya kan? 98, apa betul? Padahal ditilang saja dari. Tapi Menteri ESDM mengatakan, tunggu dulu, terkait BBM Bobby Boss ini harus diuji dulu minimal 8 bulan. 2 minggu lagi nanti bahan bakar akan diproduksi massal di Lembur Pakuan. Bismillah, siap. MOU nanti, ya. Nggak usah dulu pakai lembaga pemerintah, lama. Siap. Pakai lembaga KDM aja. Ya. Mudah-mudahan Gubernur Jawa Barat mensupport secara penuh dan bisa bekerja sama. Dan hati-hati buat Pertamina, jangan terlalu banyak uji kelayakan sampai 8 bulan. Bos Pertamina, BBM Bobby Boss bukan pesaing tapi peluang kolaborasi ya deh. Bersama Bobby Boss, kita wujudkan Indonesia hijau. Nyo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, abu tetep bolos bakun. Tidur lagi kayaknya itu ya, dua topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People, ada yang lagi rame nyo di sosmed Santuy People soal Bobby Boss. Iya, bahan bakar organik yang diklaim temuan anak bangsa Putra Jabar Tibogor ya. Yang kalau kata netizen sih mau dijegal nih sama pihak ESDM gitu ya, karena ada statement ini nanti kita play, tetapi per today per hari ini langsung dirangkul dan didukung penuh sama Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Hayo sia. Apakah Kementerian ESDM akan berkomentar? Kita lihat nih, meluncur dulu. Cus. Nih Nyo, awalnya ini lagi rame nih di saat ya permasalahan BBM terlalu wadididau ya, muncullah nih namanya Bobby Boss di bahan bakar organik gitu kan, karya anak bangsa Putra Jabar Tibogor gitu ya yang muncul nih, kita lihat ceki-ceki. Play. Banyak yang nanya, Bobby Boss ini bisa buat mobil nggak sih? Atau cuma buat motor aja? Jawabannya, bisa banget. Soalnya, Bobby Boss punya dua jenis bahan bakar, bensin dan solar. Dua-duanya terbuat dari tanaman dan emisinya hampir nol. Waktu peluncuran kemarin, Bobby Boss nggak cuma dites di motor, tapi juga di Toyota Alphard, Innova, serta Nissan Navara bermesin diesel. Semua tangki kita kuras habis, kita ganti dengan Bobby Boss. Dan hasilnya, mesin nyala tanpa kendala saat dikendarai mobil berjalan mulus. Asapnya tipis banget, hebatnya nggak bikin berit di mata. Artinya bersih, efisien, dan siap ngacir di jalan. Bukan cuma buat kendaraan, Bobby Boss juga bisa buat traktor petani, bahkan kapal-kapal nelayan. Karena Bobby Boss diciptakan untuk rakyat kecil dengan kualitas para bos. Tuh, idealnya didukung dong sama negara, kementerian terkait gitu kan, didukung, disupport ini karena temuan anak bangsa. Idealnya kalau di negara lain gitu. Ini belum apa-apa udah ada. Masa emang yakin 98 kan belum ada uji-uji segala macam. Terus ada, nggak bisa beredar tuh, harus diuji dulu, diteliti selama 8 bulan, harus ini. Ya, udah mulai bermunculan ya. Apalagi yang bikin menurut Mamang ya. Saat klaimnya itu RON-nya tuh setara 98, which is itu di atasnya V-Power gitu. Iya 92, 96, 98, iya di atasnya V-Power gitu. V-Power aja udah enak, apalagi di atasnya kan. Langsunglah mulai banyak penjagalan kalau kata netizen mah ya. Tapi per hari ini udah disupport penuh sama Kang Deddy. Tapi kita lihat dulu komentarnya nih sebelumnya nih meluncur. Cus. Nih Nyo, ini dari Republika Online ya. Puskep UI pertanyakan klaim RON 98 Bobby Boss. Ceki-ceki. Play. Jadi persoalan adalah apakah betul ronnya segitu, ya kan? 98, apa betul? Padahal ditilang saja dari migas ya, dari minyak crude oil yang langsung dari perut bumi, itu saja produk kilang kan ronnya 92, ya kan? Ronnya itu 92, 95, 98. Itu sudah melalui proses yang begitu panjang, melalui banyak zat aditif yang ditambahkan. Itu hanya menghasilkan RON 92, 95, dan 98. Kalau mau ditingkatkan, makanya ditambah, salah satunya ditambah etanol kan untuk naikin RON kan. Etanol kan 180.
ada yang 130. Maka ketika ditambahkan dari 92 tambah itu naiklah 95. Kan sekarang ada green pertama gitu ya, jadi naik dong 95. Kalau yang 95 naik lagi, bisa dengan penambahan etanol. Persoalannya adalah kalau mau diturunkan bagaimana? Kan dari 92 permintaan pemerintah jadi 90, berarti kan harus ada bahan untuk menurunkan. Ya nafta lah dicampurkan. Bukannya apa bisa, lebih ke apa salahnya sih disupport gitu. Kalau mau ngetes ya kerjasama, ayo kita bantu tes yuk, bener nggak nih klaimnya gitu, atau kita lihat klaimnya gitu 98 gitu. Kayak apa sih salahnya disupport gitu ya? Kenapa sih harus ada jadi kubu yang kontra gitu? Itu yang bikin aku heran nih. Iya kan bisa dites juga kan, kalau memang kalau ini round berapa gitu kan, misalnya mereka punya alatnya dong pasti gitu loh. Iya, dan juga ini nih kita lihat komennya nih. Pengakuan Bobby Boss, mereka sudah uji di Lemigas dengan hasil round 98. Sebaiknya Bapak tanya dulu ke Lemigas baru memberikan komentar. Tah itu poinnya gitu. Jadi netizen nih sudah tak duga dari awal hampir sama kisahnya seperti Nikuba. Inilah kenapa Indonesia sulit maju, mulai dicegal. Nah ini beli barangnya secara umum, diambil sampel uji, umumkan dengan jujur beres. Iya, apa susahnya gitu kan? Lewat prosedur yang supporting gitu. Kalau ini kesannya masa iya yang benar, orang ini aja nggak gitu, masa aing mah. Masih ada lagi nih meluncur nih. Cus. Nih dari Saprin Umar ya, ceki-ceki. Play. Ternyata benar apa kata kalian para netizen, ketika Bobby Boss di launching akan ada kendala-kendala yang terjadi. Coba lihat ini. Viral BBM Asli Indonesia, Bobby Boss klaim nyaris nol emisi. Tapi Menteri ESDM mengatakan, tunggu dulu. Dan ESDM buka suara. Terkait BBM Bobby Boss ini harus diuji dulu minimal 8 bulan. Gak bisa sembarangan beredar. Padahal kalau mau dibilang, bahan bakar ini udah diteliti kurang lebih 1 dekade atau mungkin 10 tahun. Coba lihat. Dan ini sudah lulus uji emisi Lemigas. Dan RON-nya 98, udah setara dengan Pertamax Turbo. Dia udah ramah lingkungan, emisi hampir nol. Sayang dia masih uji distribusi di daerah Jonggol. Harganya lebih murah dari bensin premium. Tapi kenapa setiap penemuan anak bangsa yang luar biasa bukannya didukung, malah dibiarkan begitu saja? Bagaimana Indonesia mau maju kalau setiap ide dan gagasan yang diciptakan oleh anak bangsa cuma disia-siakan, kemudian dilupakan? Inikah yang dibilang namanya merdeka? Karena mungkin susah dicari cuan gedenya gitu ya. Mungkin ya, karena kan tujuannya kalau tadi mendengar penjelasan nanti kan ya buat warga kecil gitu kan, bisa dengan budget yang murah bisa dapat setara Pertamax Turbo gitu kan, terus dari uji emisi dan segala macamnya. Coy udah 10 tahun kan ini teh kan diuji teh, makanya baru dirilis sekarang gitu setelah sudah fix yakin, yuk rilis gitu. Bukan sekonyong-konyong, wah nemu nih rilis, enggak. Udah 10 tahun. Nah ESDM tuh sempet bilang tuh kemarin ini harus diuji dulu minimal 8 bulan, gak bisa sembarangan beredar. Udah 10 tahun Bapak, 10 tahun, ini tuh udah 10 tahun. Aing mah sempet kayak kasihan juga owner Bobby Boss, kayak dibombardir sana sini kan. Terus tiba juga muncul banyak komenan yang nyerang Bobby Boss, padahal make juga belum ya kan, baru di sekitaran Jonggol kan katanya kan. Udah banyak yang nyerang gitu kan, jelek segala macem. Wah aroma-aromanya ada yang order nih gitu kan buat nyegal gitu kan. Nih Nyo, di sini ada owner Bobby Boss ya. Kapan Bobby Boss bisa dijual? Apa bisa? Nah ini nih pentingnya nih, masyarakat jadi reseller nih. Wah ini nih yang sangat mengganggu toko sebelah mungkin ya. Kita lihat ceki-ceki. Play. Saya banyak membaca komen-komen ya di sosial media semua, tapi saya merangkum setidaknya ada 4 nih. Yang pertama adalah Bobby Boss bisa dibeli di mana? Apakah akan segera diproduksi? Ya kan? Saya jawab, sementara ini kita belum menjual, kita lagi proses dan kita akan sesegera mungkin untuk produksi, dan kita akan membuat satu piloting manufacturing, menghadirkan produksi di daerah Jawa, dan insya Allah nanti seluruhnya kita berharap pabrik produksi kita ini akan menyebar
di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Harapan kita begitu. Jadi nanti kenapa kita punya target supaya manufacturing memproduksi Bobius ini satu kota produksi akan memproduksi untuk mendekatkan distribusi. Jadi bagaimana satu manufaktur ini mengcover seluruh kebutuhan energi di 10 kota misalkan, ya kan? Di 10 kota, sehingga nanti kita akan memetakan kota-kota mana saja di seluruh Indonesia untuk hadir di manufacturingnya, ya. Jadi insya Allah dan akan segera, dan ini semua prosesnya luar biasa. Insya Allah kita akan segera hadirkan. Yang kedua, apakah masyarakat bisa untuk menjadi distributor? Tentu kita sangat berharap, karena harapan saya adalah bagaimana ini menjadi bagian daripada perjuangan kita semua. Bagaimana energi ini bisa menjadi bagian daripada masyarakat untuk berhak untuk menjadi distributor. Bobiboss kedua membuka SPBU di seluruh Indonesia, hanya harapan besar kita. Saya berharap Bobiboss ini menjadi satu brand kebanggaan bangsa Indonesia dan membuka SPBU dengan kualitas yang luar biasa dengan harga yang sangat ekonomis. Tentunya saya membuka kerjasama dengan seluruh funding untuk membangun kerjasama bersama-sama. Ada yang menarik juga, boleh nggak mengajukan lamaran kerja? Insya Allah kalau ini visi kita adalah bagaimana kita menyerap tenaga kerja lokal. Yang kita akan tenaga kerja lokal itu adalah tidak hanya sekedar di Bobibossnya, tetapi adalah membangun ketahanan pangannya. Karena sekali lagi ketahanan pangan sawah itu akan menjadi pusat pangan dan menjadi pusat energi di seluruh Indonesia dan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum. Kenapa di-mention sawah? Katanya tuh kisi-kisinya sumbernya dari ampas yang bisa dihasilkan sawah gitu. Daripada kebuang, ini bisa diproses loh gitu ya. Cuman kan ini posisinya saat sudah mulai banyak jegalan sana sini tuh. Uji 8 bulan, emang bener RON-nya 98. Uji dulu dong, Pertamina aja nggak segitu, ini aja nggak segitu, yang bener nih gitu. Nanti dampaknya gimana? Wow, udah mulai penyerangan nih ya. Langsung berdampak sama rakyat kecil. Penemuan dari seorang putra Jabar, warga Bogor, ya enggak. Terus sumbernya adalah sawah-sawah atau ketahanan pangan sumber utamanya ya. Ya kali nggak dirangkul sama Bapak Aing, ramah lingkungan, langsung dirangkul, di cover sama Bapak Aing nih meluncur. Nih, langsung tadi pagi kita lakukan uji coba produksi bahan bakar dari dibocorin sama dia ya, jerami. Oke, ke depan semoga bisa diproduksi secara massal. Oke, nggak apa-apa dibocorin, tapi kan teknik pengolahannya resepnya rahasia ya. Dibocorin si Bapak Aing. Ceki. Play. Ini kita lagi uji coba nih di Lembur Pakuan pakai mesin traktor, yaitu uji coba bahan bakar yang berasal dari jerami. Ini pakarnya. Nah kan, jadi bahan bakar dari jerami sekarang akan diuji coba ke mesin diesel. Traktor kan diesel kan? Traktor diesel kita coba. Ini nanti berhasil berarti nanti jerami yang ada di sawah daerah Lembur Pakuan ini bisa diproses. Jadi bahan bakar diesel 2 tak dan 4 tak. Oke. Itu untuk itu saya ucapin terima kasih ya. Ini kalau ini berhasil nanti saya akan mempelopori lembaga usaha yang berjalan pertama di Lembur Pakuan MOU. Alhamdulillah. Nanti gunakan, nanti sebentar lagi panen Pak. 2 minggu lagi panen. Kalau sudah panen Pak, itu nggak usah dibuang. Ya udah, 2 minggu panen kita langsung kerjasama, langsung dibuat jadi bahan bakar. Siap. Kurang lebih 2 minggu lagi. 2 minggu lagi nanti bahan bakar akan diproduksi massal di Lembur Pakuan. Bismillah. Siap. MOU nanti ya. Nggak usah dulu pakai lembaga pemerintah, lama. Siap. Pakai lembaga KDM aja. Ya, terima kasih. Bobiboss ex KDM. Ya udah, nasional nggak mau karena masih meragukan RON-nya, uji tes segala macam. Ya udah nggak apa-apa. Dari Jabar dulu aja gitu. Jabar terlalu gede. Ya udah mulai dari Lembur Pakuan dulu aja, nanti sekitarnya sok aja, silakan yang mau mah, yang yakin silakan, mangga, yang nggak yakin ya udah silakan, mangga. Kalau nasional nggak mau mah lokal dulu aja lah ya. Iya. Mana sawahnya Kang Deddy kan luas tuh ya, jadi kayak udah ambil gitu. Iya, buat bahan dibalikin lagi buat bahan bakar traktor persawahan gitu. Iya.
Coba bayangin tuh, harusnya dirangkul kayak gini kan, bukan dijegal-jegal. Tapi semenjak ada KDM jadi gubernur, setidaknya penemuan-penemuan yang berpotensi dijegal sama pemerintah gitu ya. Setidaknya gitu ada napas lega nih karena bisa dirangkul nih. Makanya aku ngeliat ini penemuan dari Putra Jabar gitu kan, dari Bogor gitu ya, ramah lingkungan. Beneran nih nggak kedetek sama Kang Deddy nih, kasihan udah beberapa hari dijegal terus nih. Bener aja hari ini gitu langsung dirangkul dan dibuktikan nih. Ini lagi nih pas nyala nih, ceki-ceki. Play. Mesin berputar, jerami terkelola, rakyat sejahtera. Ekonomi berputar. Ya, ekonomi berputar. Bersama Bobby Boss kita wujudkan Indonesia hijau. Mantap. Sekarang kita sesi foto bareng ya. Ini enak banget koneksi Kang Deddy, enak banget nih, bisa minta ajak join kenalan-kenalan kayak Pak Hasim Joyo Hadikusumo, Pak anak bangsa nih Pak, karya gitu, invest banget tuh, digedein. Iya, di cover juga dengan power yang cukup lumayan besar gitu. Jadi kalau mau ada pihak-pihak yang ngejegal-jegal, hayu adu yo sok wae pek wae gitu, diadu sama Bapak Aing ya. Nih lagi nih. Cus. Nih yo tadi inget gak nih satu people yang ini yang waktu di Cianjur yang mau mengaktifkan lagi kebun teh gitu, yang ada siapa namanya Mas Tewe gitu. Salah satu ada Bapak ini juga yang bilang 5M kita support gitu. Nah ini juga salah satu ya bisa dibilang pelopor juga gitu di Bobby Boss ini nih. Langsung kontak Kang Deddy, Kang kita disenggol nih sama pusat nih gitu, badanin Kang. Ceki-ceki. Play. Bahan bakar Bobby Boss diuji coba oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Merah untuk diesel, putih untuk bensin, kualitas terjamin, harga bikin senyum, karya anak bangsa, risetnya 10 tahun, ayo coba rasakan, tak perlu ragu lagi. Bobby Boss, bahan bakar kita dari alam nabati, tanpa emisi, mesin Sampai ada lagunya, bayangin tuh. Oh, pemajikan mana? Nanti asapnya dicium, Mbak, beda. Nah itu poinnya. Aroma asapnya. Nah, ini yang merah. Untuk diesel. Ini yang untuk diesel ya, yang merah. Nyala. Kagum. Asapnya nggak ada ya? Iya. Bisa kan tok dekil kan. Oh, jalan. Setelah diesel apalagi kalau yang buat patah. Ya, jadi bahan bakar diesel 2 tak dan patah. Yes. Oke. Untuk itu saya ucapin terima kasih ya. Ini kalau ini berhasil nanti saya akan mempelopori lembaga usaha yang berjalan pertama di Lumpur Pakuan MOU-nya. Nanti. Iya kalau nasional nggak mau ya udah nggak apa-apa, lokal aja gitu ya ke Lumpur Pakuan. Kalau nggak Jabar aja deh, Jabar gitu. Ya. Waduh. Kalau udah cetak nanti. Ya. Tuh, oh iya nasional nggak mau, kan karena kendala ini itu harus di ini itu, ya udah lokal aja, lokal nggak apa-apa, ini mah bahan bakar lokal gitu nggak apa-apa. Daripada kan ya, daripada nggak jalan sama sekali. Nih Rada mah yang udah pesimis juga, ujung-ujungnya nggak dapat izin produksi dari pemerintah pusat dengan alasan bla bla, pasti dibadanin sama Bapak Aing gitu. Kalau nggak ya udah lokal aja dibikin, misalkan di Lembur Pakuan atau di Jawa Barat doang gitu. Yang lain mau sirik ya silakan gitu ya. Biar Aing mah ya, karena anak bangsa dijegal-jegal Aing mah. Next ayo. Cus. Nih yang paling banyak terbantu kalau ini Bobby Boss jadi jalan dan produksi massal itu terutama adalah teman-teman ojol. Iya. Karena pertama lebih irit, lebih murah, sama lebih awet ke mesin gitu. Jadi otomatis jarak servis bisa lebih jarang lagi gitu. Intinya yang terbantu teman-teman ojol nih, sampai dipromoin juga sama teman-teman ojol nih, jeki-jeki. Play. Pak Prabowo dan warga ojol, ada bensin baru nih dari Tanaman. Saya barusan udah nyobain, tarikan mesin enteng, infonya juga lebih irit. Kualitasnya nggak main-main, RON 98 udah dites. Namanya Bobby Boss asli Indonesia. Harganya pun lebih murah dari bensin biasa. Cocok nih buat warga kecil Pak Prabowo. Karena
base-nya ya udah dibongkar sama Kang Deddy juga kan. Iya. Jerami itu ampas dari padi yang biasa ya dibuang sia-sia gitu, ini bisa diproses. Jadi ya lebih murah gitu mungkin ya. Bahan baku daripada Bobby Boss ini itu adalah dari tanaman. Artinya kita bisa memproduksi bahan baku dimanapun di seluruh Indonesia. Bobby Boss ini sudah dipatenkan baik inovasinya maupun mereknya, dan kita sudah mendapatkan sertifikasi dari Lenigas ya. Kurang apa lagi coba? Sebenarnya sebelumnya kan masih bingung tanaman apa, ada yang mikirnya dari pohon-pohon nanti habis pohonan segala macem itu, ternyata dari jerami ya sudah dibongkar sama Bapak Aing gitu ya. Ya mungkin ini termasuk trik juga gitu biar ternotis gitu. Dari jerami bisa ya, gila banget penemuannya kan. Tapi ya kita lihat dulu gitu. Kalau misalkan sudah di cover sama atau sudah di backup sama KDM juga masih tetap berat, kehambat, kejegal, berarti ya mafia migas alot sih. Bener-bener ini mah kudu dikawal juga sih sama netizen. Gak bisa kalau nggak dikawal netizen, gak bisa. Sulit soalnya. Nextnya nih. Cus. Nih yo, sebelum Kang Deddy rilis video yang tadi pagi, itu udah cukup lumayan banyak juga kreator yang kayak rada kecewa gitu. Aduh ditolak, aduh dijegal, ini mah susah nih gitu kan. Ini salah satunya Ceki-Ceki. Play. Kalian tahu tuh BBM dari Bobby Boss itu ditolak oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini ironi bahwa karya anak bangsa selalu di negara Republik Indonesia dihambat oleh pemerintah. Bobby Boss kemarin sudah melakukan berapa kali uji 10 tahun. Baik kendaraan roda 2, roda 4, ternyata tidak ada kendala. Bahkan sampai mendekati RON 98 dengan 0 uji emisi. Nah, bahan baku untuk pembuatan Bobby Boss itu dibuat dari tanaman di sekitar kita atau di persawahan. Ini sangat luar biasa. Namun, lagi-lagi, pemerintah selalu menghambat karya anak bangsa. Atau bahkan pemerintah takut tersaingi melalui Pertamina. Yang kemarin banyak kendala. Banyak sepeda motor atau mobil, kita mengisi BBM Pertamina, banyak yang masuk bengkel. Dikarenakan BBM tersebut tercampur dengan air. Atau ada wacana yang juga dicampur dengan etanol. Nah, seharusnya pemerintah mendukung Bobby Boss tersebut. Pemerintah menyampaikan harus diuji dulu sampai 8 bulan. Nah, karya anak bangsa ini sudah hampir 10 tahun mereka mengembangkan Bobby Boss tersebut. Mari kita dukung karya anak bangsa ini, jangan sampai pemerintah itu mempersulit proses pendistribusian kepada masyarakat. Karena masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya Bobby Boss tersebut. Terima kasih. Salam Kandilat. Kalian Iya, banyak yang pesimis juga karena yang udah-udah kan sampai ada yang nyebutin pernah ada karya A, B, C, D, nggak ada, tenggelam juga dijegal, alasannya kurang ini itu. Tapi sekarang lain nih, sekarang setidaknya di Jabar setidaknya ada Bapak Aing gitu yang menghargai karya anak bangsa. Ya tadi buktinya langsung bener-bener dirangkul, di cover gitu, biar lu pada nyenggol nih sama gua nanti berhadapan ya. Biar tempur aja nih bagian SDM ya sama KDM ya. Nah ini nextnya setelah tahu di cover Kang Deddy meluncur. Nih yo, dari Gito Organ nih. KDM mendukung penuh kehadiran Bobby Boss. Ceki-ceki. Play. Alah, gawat ini. Pertamina dapat saingan baru, bahan bakar Bobby Boss namanya. Kali ini KDM meninjau langsung bahan bakar Bobby Boss yang dijajal di traktor. KDM pun kagum dengan performa Bobby Boss yang ramah lingkungan. Mudah-mudahan Gubernur Jawa Barat mensupport secara penuh dan bisa bekerja sama. Dan hati-hati buat Pertamina, jangan terlalu banyak uji kelayakan sampai 8 bulan. Ayo pemerintah, didukung sepenuhnya karya anak bangsa, bahan bakar Bobby Boss namanya. Selamat datang Bobby Boss. Itu dia. Kalau jadi nih bersaing nih minimal
Pirti Mini akan kalah di budget advertising. Iya. Bobby Boss bisa no advertising. Hmm. Dengan cara apa? Bisa memanfaatkan channel Kang Deddy. Gua nggak usah dibayar, gua ngomong Bobby Boss nih, lihat di lembur Iya. pakuan segala macam. Bisa ada Mhm. banner, bisa ada stand utama di lembur pakuan. Iya. Nanti yang wisata ke sana bisa ngelihat, mungkin bisa nyoba gitu kan. Terus teman-teman kreator lainnya yang biasa nge-up Kang Deddy ikut nge-up juga gitu. Hayo sia. Nol budget advertising atau budget pengiklan gitu ya. Bisa nge-push harga jual lebih rendah lagi gitu. Repot dah lu kalau udah kayak gini nih. Kita lihat aja nih kelanjutannya. Tapi yang menariknya update terbaru dari Pertaminanya ini meluncur. Cus. Nih terbaru setelah rilis sama Kang Deddy kayaknya secara timeline karena udah 8 jam yang lalu juga durasi postingnya. Ini ada dari Urban News. Bos Pertamina, BBM Bobby Boss bukan pesaing tapi peluang kolaborasi ya deh. Dari yang mungkin sebelumnya minta uji kelayakan dulu, di sini berubah jadi peluang kolaborasi ya. Tapi ya kalau kita lihat komennya netizen nggak setuju gitu. Ini contohnya Harun. Nanti di Pertamina ada Pertalite, Pertamax dan Bobby Boss. Anjay, harganya jadi makin mahal katanya ya. Engkos Mansur jangan mau kolaborasi nanti di monopoli SDM. Ya, Lord Koza, jangan sampai perusahaan plat merah ikut campur tangan. Soalnya apa-apa yang dipegang plat merah gak ada yang benar katanya. Bobby Boss harus mandiri, bos. Kalau pemerintah cerdas dirangkul, kasih yang terbaik gitu. Ini kalau sampai masuk kandang juga, usahakan sendiri aja buat masyarakat. Oke, iya, kalau ngelihat kayak gini sih mending sendiri aja, mandiri gitu. Iya. Biar ada kompetitornya gitu yang merah. Karena kalau ada kompetitor kan saling bersaing, saling mengupgrade gitu, saling ya jadi kompetisi secara positif gitu ya. Kalau diambil dia sendiri ya harus nurut mau nggak mau gitu kan. Itu dia. Tadinya mungkin ya mau dibikin 10.000 seliter nggak bisa, ini 98 bayar 17.000 misalnya gitu kan. Tapi kalau ngelihat sudah dirangkul sama Kang Deddy sih peluang kolaborasinya kayaknya enggak deh. Iya. Karena Kang Deddy udah ngomong udah pakai lembaga KDM aja kita kolaborasi, minimal di lembur pakuan dulu berjalan. Ayo netizen Jabar yuk kompak nih, support nih Putra Jabar nih, bikin temuan mau dijegal katanya. Ninyo ini konspirasinya gitu ya. Viral Bobby Boss bensin RON 98 dari tanaman terinspirasi dari kucing Prabowo gitu. Jadi konspirasinya mah Pak Wowo ada di balik bayangannya Bobby Boss ini gitu. Kayak ibaratnya ngasih jempol sok rilis gitu ya, karya anak bangsa. Nanti dilihat nih siapa nih yang mau coba-coba jegal, baru diplototin dari atas nih. Makanya itu masuk akal juga ketika KDM langsung nyambut baik dan langsung ibaratnya ngebadanin Bobby Boss ini gitu. Nah ini, tapi ini konspirasi aja gitu ya dari netizen. Tapi yang ngeposting pihak Bobby Bossnya nih, akunnya Ceki-Ceki. Ternyata ada cerita unik di balik bahan bakar viral karya anak bangsa, Bobby Boss. Baru-baru ini Indonesia rame banget ngomongin bahan bakar yang satu ini. Gimana enggak? Terbuat dari tanaman, tapi punya kualitas RON 98 dan emisinya hampir nol. Produksinya murah lagi. Tapi di balik semangat besar buat kemandirian energi, Bobby Boss ternyata punya fakta yang menggemaskan, yaitu namanya terinspirasi dari kucing kesayangan Presiden Prabowo, Bobby Kertanegara. Bobby Boss berharap inovasinya dapat diterima dan disayangi layaknya kucing kasta tertinggi di Indonesia tersebut. Bayangin, bahan bakar dari sawah, hasil riset anak bangsa, dan inspirasinya datang dari istana. Itu kode-kode keras gitu. Sekalian Pak Wowo mantap mungkin dari atas. Oh lu ngejegal gitu ya. Oke, kita pantau kenapa sih ngejegal. Pure pengen tahu atau belum tahu, atau ada U di balik B gitu ya. Makanya koneksinya Pak Wowo Makadem kan kencang tuh ya, langsung di cover di Jabar gitu dia. Ntar kita tunggu aja kelanjutannya kayak gimana ya. Kemungkinan besar juga bakal rilis nanti di channelnya Kang Deddy, entah yang di jam malamnya atau besok nanti, jadi kita tunggu aja. Sementara segini dulu aja karena ini video kedua.
Jadi tidak ada super thanks. Jadi kita closing. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mama ngabu tetep bolos pakun bobo, 2 topi mangkok, cabut dulu dan ciao.